Ini pakai apa, Mas? Tinta, Pak. Tinta apa, Mas? Cina. Tinta Cina yang satunya sekitar berapa itu? 3.000. 3.000, luar biasa. Tinta Cina 3.000 bisa jadi karya begini. Sudah menikmati hasilnya belum, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah laku, Mas. Luar biasa. Rekan-rekan ya, rekan-rekan Painting Explorer Channel. Kemarin ada yang komen, iki kuliah iki nek wis rampung njur meh kerja opo? Ini belum lulus rekan-rekan. Sudah laku. Boleh nggak cerita harganya berapa? Ya, kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel masih bersama saya meskipun saya di bawah wadah stove map seperti ini atau face shield. Saya Denny C, konten kreator Painting Explorer Channel. Saya baru saja ujian TA, nguji mahasiswa seni murni ISI Yogyakarta. Ini sedang ujian TA atau tugas akhir. Nah, ini adalah karya-karya yang diujikan. Karena ini masa pandemi COVID-19, tadi penguji ataupun yang ikut ujian pakai pelindung ini, masker dan face shield. Tetapi karena susah ini ambekannya, ini terus terang saya omongan susah sekali karena ada ini. Saya buka aja ya rekan-rekan ya. Saya buka. Wah, ini namanya Gemrobios. Waduh. Wah, alhamdulillah sudah. Nah, gini lebih enak. Bukan berarti mengurangi waspada kita pada pandemi. Tetapi di ujian tadi, semua memakai masker, bahkan mahasiswanya itu ditutup dengan tirai plastik bening. Nah, rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di pameran tugas akhir mahasiswa yang sudah selesai mengikuti studi. Bayangkan dari awal, dari seni rupa murni dasar, seni lukis dasar 1, seni lukis dasar 2, seni lukis madya 1, madya 2, seni lukis lanjut, bikin sketsa 1000, bikin nirmana, bikin gambar bentuk, banyak sekali. Nah, sekarang yang terakhir ini, ujian tugas akhir seni lukis. Salah satu pesertanya, salah satu mahasiswa yang mengikuti ujian, luar biasa. Kita lihat dulu karyanya berikut ini. Itulah karyanya. Tapi tentu saja kalau cuma lihat karyanya ya kurang menarik. Sekarang kita coba dengarkan senimannya. Mahasiswa ISI Yogyakarta Seni Lukis. Inilah Mas Ali. Oke. Sangat gondrong, menakutkan, mengerikan. Lukisannya juga seram.
hitam-hitam. Alhamdulillah. Gedung-gedung tua, gedung-gedung sepi. Apakah seseram orangnya? Kita tanya dulu. Mas Alif, apa kabar Mas Alif? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini luar biasa mahasiswa ini. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Mas Alif siapa namanya lengkap Mas? Alif Edi Irmawan. Alif Edi Irmawan. Irmawan. Mas Alif Edi Irmawan. Luar biasa karyanya. Saya kali ini di semester ini menguji 4 mahasiswa. 2 adalah mahasiswa bimbingan saya selaku pembimbing 1 dan satunya lagi selaku pembimbing 2 dan yang 2 lainnya selaku koknyet. Nah Mas Alif ini saya tidak menguji dan saya tidak membimbing. Nah untuk itu saya malah bisa bertanya lebih leluasa lagi, lebih leluasa lagi. Oke, biar lebih menarik saya akan dibantu dengan katalog. Nah rekan-rekan Painting Explorer Channel, pameran ini, pameran tugas akhir ini benar-benar pameran yang serius karena selain ada karya juga ada katalog seperti ini. Oh gelap ya. Nah ini aja ya di sini ya yang ada cahayanya. Katalognya ini lengkap berisi karya-karyanya. Oke, sekarang saya pengen tahu ini ceritanya apa, kok gedungnya gelap-gelap seperti ini. Tapi sebelum itu saya tolong diceritakan Mas, perjalanan hingga seperti ini apa langsung begitu daftar diisi sudah langsung bisa melukis karya yang begitu luar biasa ini atau gimana Mas Alif? Enggak, Pak. Jadi pertama kali daftar isi itu tetap ya melalui tahapan-tahapan tadi kayak sketsa, nirmana. Dulu SMA, SMSR atau SMSR Surabaya. Wow, luar biasa ini teman-teman dari Surabaya. Aslinya mana Mas? Surabaya. Asli Surabaya, tidak harus dari Jogja. Yang dari Surabaya banyak ya Mas ya? Banyak. Seangkatan saya aja ada banyak itu, ada beberapa orang yang dari Surabaya. Nah ini salah satu contoh seniman yang besar di Jogja, asli Surabaya, Mas Alif. Oke, dulu SMSR berarti sudah pintar melukis ya, karena di sekolah, SMSR itu sekolah menengah seni rupa. Berarti sudah ahli melukis sebelum kuliah? Enggak, Pak. Enggak juga ya? Gini rekan-rekan yang SMA juga nggak perlu berkecil hati ya, perlu minder. Banyak yang dari SMA ya Mas ya? Ya, Pak. Banyak dan karyanya juga bagus ya? Bagus, Pak. Bagus ya, tidak kalah dengan yang SMSR gitu ya. Tadi wawancara dengan Mas Indo juga SMSR Jogja, ini Mas Alif SMSR Surabaya. Saya berharap suatu saat bisa wawancara dengan yang dari SMA gitu ya. Oh iya Pak. Siapa tahu Wugio SMA lebih hebat, banyak juga. Jadi jangan minder yang dari SMA untuk belajar seni. Sekarang kita ke karya sekali lagi, karya yang luar biasa ini. Mas, tadi kan belajar sketsa. Gimana? Apakah dari dulu memang dapat A terus apa gimana Mas? Enggak, Pak. Tetap ada jeleknya juga. Oh gitu ya, tetap ada kadang A, kadang C gitu ya. Enggak rata. Enggak rata di atas itu ya Mas ya. Tetap. Oh gitu ya. Sering bolos nggak Mas? Enggak. Oh enggak ya. Kalau karya yang bikin terus ya, karya yang bikin terus. Bikin terus. Oke. Mas, kalau kita lihat karya ini kan presisinya kan luar biasa ya, tepat ya Mas ya. Bagaimana perspektifnya, bagaimana bentuknya kan semua digarap dengan ketepatan yang prima gitu kan. Apakah memang gambar bentuknya Mas Alif itu memang selalu mendapatkan nilai yang bagus ya Mas ya? Proporsi yang bagus, bentuk yang bagus, komposisi yang bagus atau gimana Mas? Gambar bentuk Mas? Kebetulan iya Pak. Oh gitu ya, kebetulan iya ya. Kan jenengan dosennya. Waduh, rekan-rekan Painting Explorer Channel, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pencet bel. Gambar bentuk 3. Gambar bentuk 3 ya dapat A ya. Bentuknya ini ya Mas ya? Mas, imajinasi apa nyontoh atau memang ada sungguhan atau gimana ini Mas? Tetap ada sungguhan Pak, cuman kan akhirnya difantasikan menurut kita sendiri agar itu jadi kita gitu loh. Oke, sebentar. Mungkin pertanyaannya terlalu jauh ke sana. Kita biar tahu ini sebenarnya karya apa toh. Jadi Mas Alif, nama lengkapnya ini saya bacakan ya. Nanti saya tulis ini. Alif Edi Irmawan. Itu karyanya berjudul Problematika Kaum Marginal Pesisir Semarang. Problematika kaum marginal pesisir Semarang. Berarti ini orang-orang pesisir Semarang yang hidup terus dilukis Mas Alif gitu atau gimana Mas? Ya jadi permasalahan yang ada di sana lingkungan Semarang itu Pak, akhirnya direpresentasikan ke lukisan. Sebentar Mas Alif. Mas Alif kan dari Surabaya, belajar di Jogja, kok iso yang dilukis kok pesisir Semarang itu gimana Mas ceritanya Mas? Riset Pak. Oh riset ya? Oke. Nah ini rekan-rekan Painting Explorer Channel, ternyata melukis juga perlu riset. Jadi yang riset itu tidak hanya
Teliti misalnya biologi, fisika, kimia, ngelukis pun perlu riset. Ini penelitian, gas air ini penelitian. Mana laporannya? Enggak dibawa ya? Dibawa. Dianya kemarin hasilnya. Ini perlu riset. Oke Mas, saya minta tolong Mas, ceritakan meskipun singkat. Maksudnya riset di dalam seni lukis itu gimana Mas? Maksudnya riset di dalam seni lukis itu kita enggak riset kayak orang-orang LIPI gitu ya, enggak. Ya risetnya kita cuman datang ke sana, bersinggungan dengan masyarakat di sana, ngopi kayak gitu, ngobrol bareng, itu udah riset. Malah asik ya? Malah asik. Ngopi-ngopi gitu Mas ya? Jadi orang-orang di sana nggak kerasa kita ini ngulik informasi gitu, jadi malah lebih banyak dapat gitu kan. Terus yang ditanya apa Mas? Ketika di sana Mas Alif tanya apa Mas? Macam-macam Pak. Ini kan tadi Mas Alif kan riset, terus kok muncul misalnya bangunan, terus tapi di sana ada sawah-sawah ya. Ini rekan-rekan kalau mau melihat ini ya. Judulnya apa nih Mas? Lahan tidur Pak. Lahan tidur. Jadi ada bangunan-bangunan seperti kerangka-kerangka beton gitu ya Mas ya. Kerangka beton, tetapi selain yang berlubang-lubang itu ada sawah gitu ya Mas ya. Sawah. Nah itu ceritanya gimana Mas? Kok sampai memunculkan ide seperti itu? Ini luar biasa ini. Nah, ya kembali ke pengalaman tadi Pak. Ketika saya ke Semarang kan lewat Ambarawa itu toh, pegunungan, sawah. Nah, terus masuk ke Ungaran itu udah mulai hilang sawahnya. Nah, itu memvisualisasikan hal tersebut. Oh, oke. Lahan tidur itu kan sebenarnya istilah para petani toh Pak. Oke, lahan tidur itu maksudnya gimana Mas? Nah, lahan tidur itu saya ceritakan di sini itu sebagai lahan yang tidur selamanya gitu. Jadi udah nggak produktif lagi kayak gitu. Jadi udah dibangun bangunan kayak gitu. Oh, oke. Nah terus ini apa? Ada daun-daun yang berguguran itu apa itu Mas? Nah ini saya tampilkan hal yang hidup Pak. Daun itu kan filosofinya kayak manusia gitu kan, dari kecil terus dia besar lalu mengering lalu dia gugur seperti itu. Nah daun itu ibarat manusia Pak, yang pada akhirnya ketika lahannya seperti ini mereka hanya bisa berterbangan, sebagian jatuh ke tanah mungkin menghidupi tumbuhan yang baru dan sebagian menjadi sampah di perkotaan, di Sapo kayak gitu. Luar biasa ini. Terus rekan-rekan ada yang unik, ini lukisannya meskipun lahan daerah-daerah pesisir Semarang itu hitam semua Mas, hitam semua. Ini pakai apa Mas? Tinta Pak. Tinta ya, bukan charcoal ya. Charcoal itu arang bukan ya. Tinta. Tinta apa Mas? Tinta Cina. Tinta Cina yang satunya sekitar 3.000-an. Ya? 3.000. 3.000 luar biasa. Tinta Cina 3.000 bisa jadi karya begini. Berapa ratus juta? Sudah menikmati hasilnya belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah laku Mas. Luar biasa, rekan-rekan ya, rekan-rekan Painting Explorer Channel. Sekali lagi, kemarin ada yang komen, iki kuliah iki nek wis rampung njur meh kerja opo? Ada yang komen gitu. Ini belum lulus loh Mas. Belum lulus rekan-rekan. Sudah laku. Boleh nggak cerita harganya berapa? Ya, kisaran nggak sampai 10 Pak. Nggak sampai 10. 10.000 10.000. Luar biasa. Masih mahasiswa, lukisannya laku ya kisaran 10 juta gitu ya Mas. Tidak sampai. Tidak sampai 10 juta. Artinya kan di atas 5 juta gitu ya. Di atas 5 juta sampai 10 juta gitu ya. Wah, luar biasa. Dan itu kayaknya biasa juga ya di antara teman-teman yang laku begitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Coba modalnya tinta 3.000. Habis nggak satu wadah ini untuk satu lukisan? Habis ya. Belilah 2 wadah lah ya. 2 wadah 6.000. Terus badine piro Mas? Oke banget itu kan. Luar biasa. Tapi gini ya rekan-rekan ya. Di dalam pengajaran seni lukis, apalagi di dalam TA tugas akhir seni lukis, sama sekali tidak membahas masalah jual beli lukisan. Sama sekali tidak membahas ini laku atau tidak. Laku laris ratusan juta, 1 miliar, 4 miliar, 5 miliar, nek lukisannya secara akademis tidak masuk ya tetap wae nggak lulus, mengulang, atau kalau lulus dengan nilai yang tidak memuaskan. Tetapi meskipun tidak laku, tetapi kalau karyanya istimewa ya tetap lulus dengan cum laude, lulus nilainya A. Sudah tahu lulus nilainya apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, belum lah. Saya juga mau merahasiakan karena nanti kalau sudah lulus kan juga tahu sendiri kan. Oke Mas. Ini saya benar-benar kagum. Kalau yang merah-merah daunnya ini apa Mas? Itu akrilik Pak. Akrilik ya, jadi antara tinta dengan akrilik. Oh ya, ada yang komen kemarin. Wah saya
melukis, pengen melukis tapi mau beli cat mahal, beli cat susah gitu kan, karena rekan-rekan Painting Explorer Channel kan ada yang tidak selamanya ada di kota-kota yang menyediakan material ya kan. Ada juga yang misalnya di tempat-tempat yang jauh dari toko itu kan. Pak. Mas Ali bisa menjadi inspirasi. Mungkin silakan Mas, cerita tentang material dulu Mas sebelum saya tanya tentang yang lain Mas. Berkarya tanpa harus tergantung dengan cat-cat yang mahal Mas. Monggo Mas, silakan Mas. Enggak Pak, berkaryanya bisa pakai apa saja. Malah awal-awal dulu pakai cat tembok gitu. Ya? Dicampuri apa itu pigmen sablon dulu Pak. Oh, Sandy itu ya? Sandy, oke. Sekarang menurun lagi jadi tinta. Tak tambah murah Pak. Tambah murah. Besok lagi mungkin pensil. Besoknya lemah, kosong. Kayak malah tambah. Orang duwe yo getihe nggak boleh kalau itu ya, nggak boleh lah kalau itu ya. Jangan, nggak boleh menyakiti. Nanti langsung disensor. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya pengen tanya lagi satu lukisan luar biasa juga. Judulnya apa Mas Alif yang itu Mas? Itu mereka yang menghidupi. Mereka yang menghidupi. Nah, ini bentuknya silahkan rekan-rekan lihat. Ini ada bangunan-bangunan, terus bawahnya ada pohon apa ini Mas? Mangrove Pak. Pohon mangrove, tetapi atasnya itu bangunan-bangunan dan ada suatu bentuk-bentuk apa ini, nanti kita tanya Mas Alif sendiri ini. Oke Mas, tolong ceritakan ini Mas, kenapa ada bangunan, ada pohonnya, ada benda-benda yang melayang dan warnanya berbeda. Itu apa itu Mas? Judulnya dulu Mas. Dari judulnya adalah mereka yang menghidupi, jadi apa judulnya? mereka yang menghidupi. Mereka yang menghidupi. Oke. Ini kan ada dua, backgroundnya kan ada dua simbol toh, yang bangunan sama yang tumbuhan itu. Oke. Nah, ini ceritanya tentang orang-orang di pesisir itu cari uangnya itu dari dua hal itu. Kalau nggak yang dari alam ya dari pabrik kayak gitu. Cuman permasalahannya adalah seiring berjalannya waktu, yang alam ini tergusur oleh yang bangunan ini, yang pabrik-pabrik ini. Jadi lahan-lahan kosong itu udah berdiri pabrik-pabrik. Nah, makanya lebih dominan bangunannya seperti itu. Ini seniman seni lukis ngomong tentang apa ya istilahnya ekologi ya Mas? Ekologi Pak. Ekologi luar biasa, menyadarkan masyarakat akan lingkungan ya Mas ya. Apa pesannya apa Mas? Pesan untuk masyarakat ada nggak pesan-pesan khusus gitu atau nggak ada? Yang penting lukis baik gitu. Tetap ini sih ya. Aku mempunyai semacam statement dengan karya-karya aku gitu loh Pak. Jadi karya aku ini sebagai minimal penyadaran gitu buat teman-teman yang lain. Kalau nggak sadar ya nggak apa-apa, cuman seenggaknya aku udah menyampaikan kayak gitu. Terus kuningnya itu apa Mas? Kuningnya itu apa? Yang melayang-layang itu. Melayang-layang itu nganu unsur rupa center of interest. Oh, oke. Berarti tetap diperhatikan ya, itulah unsur artistik, center of interest itu tetap diperhatikan. Itu tidak ada maksud-maksud tertentu gitu, Mas. Tetap ada, ini kan kayak bersinar gitu, Pak. Konsep daunnya sebenarnya sama dengan yang lahan tidur ini. Daun itu sebagai manusia. Jadi daun sebagai manusia gitu ya. Simbol manusia. Jadi balik lagi, ketika semua yang anorganik ini tidak bisa menghidupi, yang kembali yang alamin yang bisa menghidupi seperti itu. Kan bersinar toh, Pak. Oke. Padahal di situ ada lampu-lampu yang bersinar tetap daunnya itu ya, Mas ya. Wah, luar biasa. Oke. Ini rekan-rekan. Mas Alif ini kan berarti menggambarkan orang-orang kecil gitu ya, Mas. Kaum marginal kan? Kaum marginal itu kan kaum yang terpinggirkan gitu, Mas. Terpinggirkan, orang yang miskin gitu ya. Jadi orang kaum marginal sebagai ide untuk Mas Alif melukis. Apa memang Mas Alif ini mendukung kaum marginal gitu atau gimana Mas? Oh enggak, saya cuman ingin menyuarakan kebenaran aja. Oh menyuarakan kebenaran. Jangan-jangan begini, karena idenya kaum marginal, kalau kaum marginalnya sudah nggak ada, sudah kaya-kaya semua, wah malah nggak punya ide, terus dipelihara agar marginal terus. Atau gimana itu Mas? Enggak Pak. Enggak gitu ya, itu kan sama orang yang melukis temanya gelandangan di perempatan jalan. Kalau gelandangannya sudah hilang nggak punya ide, terus piye carane? Yus, nek ora ana gelandangan, golek gelandangan deleke perapatan gitu. Ini nyari orang marginal, marginalnya habis dari Surabaya dibawa ke Semarang. Kamu marginal Semarang ya tak lukis gitu. Enggak Pak. Enggak ya, oke. Berarti itu tanggung jawab sosialnya besar lagi ya. Oke, rekan-rekan ya.
saya tidak di-endorse, saya hanya pengen mendukung. Saya hanya pengen mendukung mahasiswa yang sangat berpotensi ini. Boleh nggak kalau ada teman-teman yang menghubungi Mas boleh, Alif, Pak. misalnya pengen karyanya. Oke, Mas Alif itu bisa dihubungi di nomor ini. Ini bukan endorse ya. Nggak ada hubungannya dengan Painting Explorer Channel. Sama sekali nggak ada, ikhlas. Silakan hubungi nomor ini ya. Kalau pengen karyanya Mas Alif, ya maksudnya kan bisa pengen ngajak pameran, pengen belajar, pengen mengkoleksi gitu kan, pengen ngoleksi tinta tapi regane larang gitu kan. Oke Mas Alif, Anda sudah babak akhir di ISI Yogyakarta dan Anda tidak bakalan mengikuti ujian tugas akhir tanpa masuk sebagai mahasiswa baru. Nah, apa kesan Anda? Ketika masuk deg-degan ya pasti atau banyak itu mahasiswa ngospeki kita gitu kan. Sangar-sangar ya Mas ya? Sangar. Terus sekarang ikut-ikutan sangar. Iya. Terus ya intinya ketika nggak sadar kita mau ngapain di sini tetap nggak dapat apa-apa sih Pak. Intinya kan harus sadar gitu. Ini penting. Kalau sekedar tugas Lewat. Tugas nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Harus aktif pameran di luar, berkarya, mencari jejaring di luar kampus gitu ya Mas ya. Oke rekan-rekan. Diskusi juga. Baca, diskusi, ngobrol, lihat pameran gitu ya Mas ya. Dan membuka jejaring tentu saja. Oke. Teman-teman kalau pengen ngobrol lebih jauh, silahkan hubungi Mas Alif secara langsung. Silahkan. Nanti Mas Alif juga bisa lihat komen-komennya. Kalau mau jawab sendiri, silahkan Mas Alif ya. Oh, ini Pak Denny salah jawabnya, gitu silahkan nanti langsung. Sekarang pertanyaan terakhir. Kemarin kan ujian TA. Rasanya piye Mas? Sebelum bagaimana, setelah bagaimana? Nek sebelumnya dredeg Pak. Dredeg ya? Berobos aku. Oke Mas Alif, semoga bisa segera membuat revisinya dan segera bisa menyandang gelar SSN. Sarjana Seni. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, jika rekan-rekan menggemari video tentang seni, khususnya seni lukis, baik praktek maupun video, silahkan lihat-lihat video di Painting Explorer Channel. Jika rekan-rekan menggemari, dan saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe, apalagi yang sudah memencet bel. Terima kasih juga yang sudah share, sudah like, sudah komen. Sebisa mungkin saya menjawabnya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.